Malam di pedalaman Kalimantan seringkali terasa seperti dunia lain. Langit begitu gelap sampai batas pohon dan awan seperti menyatu, menyisakan hanya cahaya lampu kendaraan yang berjuang menembus kabut tipis. Di atas jalan tanah yang sepi itu, sebuah ambulans melaju perlahan, seolah berhati-hati agar tidak mengganggu sesuatu yang sedang tidur di dalam hutan. Rian, supir ambulans muda yang baru beberapa bulan bertugas, mengatur napasnya sambil menggenggam kemudi. Meski wajahnya berusaha terlihat tenang, jemarinya yang kaku justru menunjukkan sebaliknya. Di sampingnya duduk Pak Adi, rekan para medis yang jauh lebih berpengalaman dalam menghadapi segala macam suasana. Malam di wilayah pedalaman, hutan di kiri dan kanan seakan terus bergerak mengikuti putaran roda. Suara mesin ambulans menjadi satu-satunya hal yang terus berulang. Namun itu pun tidak mampu menepis rasa ganjil yang perlahan muncul di dalam kabin. Aroma wangi samar tiba-tiba tercium. Bukan wangi bunga, bukan pula bau hutan. Aromanya halus, tetapi menusuk perhatian. Rian melirik sekilas pada ventilasi udara, seolah berharap itu hanya wangi dari pengharum mobil. Pak Adi ikut menarik napas. Kerut tipis muncul di dahinya. Pak, itu wangi apa ya? Tanya Rian perlahan, seperti takut merusak keheningan yang mulai terasa berat. Pak Adi menatap ke depan, tidak langsung menjawab. Biarkan saja, Yan, ucapnya pelan. Jalan di sini memang kadang membawa hal yang tidak perlu kita pikirkan. Jawaban itu tidak membuat suasana lebih tenang. Rian menelan ludah. Tangannya sedikit berkeringat. Matanya memandangi garis putih di jalan yang terlihat putih seputus diterangi lampu depan. Hutan di luar jendela terlihat semakin rapat, seolah menutup jalan perlahan. Beberapa menit kemudian, angin berembus dengan cara yang aneh. Tidak sekencang badai, tidak juga seperti angin malam biasanya. Angin itu terasa seperti melewati bagian luar ambulans dengan lembut namun jelas, seakan ada sesuatu yang melintas cepat. Rian memicingkan mata. Pak, tadi Bapak dengar? Tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Dengar? Jawab Pak Adi singkat. Tetap jalan saja. Rian mengangguk. Meskipun perasaannya tidak ikut tenang. Lampu depan ambulans memantulkan cahaya pada sebuah batang pohon besar di pinggir jalan, membuat bayangan panjang melintas cepat di kaca depan. Sekilas saja, tetapi cukup untuk membuat Rian menarik napas dengan tajam. Matanya membesar. Pak, itu, ada yang lewat, katanya. Suaranya sedikit bergetar. Pak Adi menoleh sekilas. Jangan terpaku. Di sini, sesuatu bergerak bukan berarti ingin mendekat. Kadang hanya lewat. Namun kata kadang justru membuat Rian semakin gelisah. Ia menatap lurus ke jalan, tetapi pikirannya tidak bisa lepas dari bayangan tadi. Bayangan itu tidak seperti hewan, tidak juga seperti manusia. Terlalu cepat, terlalu melayang. Angin kembali berhembus samar. Lalu wangi itu muncul lagi lebih kuat dari sebelumnya. Wangi yang seolah datang dari sesuatu yang mendekat. Pak Adi memperbaiki duduknya. Kalau aromanya makin jelas, tetap tenang, katanya lirih. Ini hutan, Yan, dan hutan punya caranya sendiri untuk memperlihatkan hal yang tidak ingin kita lihat. Rian tidak menjawab. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri perlahan. Jalan di depan tampak kosong. Namun ia tidak lagi merasa sendirian. Ambulans terus melaju. Tetapi suasana kabin seperti mulai menyempit. Seolah ada sesuatu yang mengikuti dari kejauhan dan mendekat sedikit demi sedikit. Di antara helaan napas yang tertahan, Rian menoleh ke kaca depan dan hatinya berdegup kencang. Bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Melintas cepat dari satu sisi ke sisi lainnya. Pak Adi meletakkan tangannya di bahu Rian sebentar. Fokuskan pandanganmu ke tengah jalan, ucapnya pelan. Malam di hutan tidak selalu ingin kita tahu apa yang bergerak di dalamnya. Ambulans terus melaju masuk ke kegelapan. Sementara, wangi itu mengikuti dari belakang. Seperti pertanda bahwa perjalanan mereka baru dimulai. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam melalui rute yang sepi, ambulans akhirnya tiba di puskesmas kecil di pinggir desa. Bangunannya sederhana, berdinding kayu tua,
dengan lampu kuning redup yang tampak berjuang menahan kegelapan malam. Tempat itu begitu tenang, namun ketenangan itu justru menghadirkan kesunyian yang terasa tidak wajar. Bu Lasmi, penjaga puskesmas yang sudah puluhan tahun tinggal di daerah tersebut, menyambut kedatangan mereka. Wanita parubaya itu memiliki tatapan yang tajam, seolah mampu melihat lebih jauh daripada orang pada umumnya. "Capek perjalanan?" tanyanya sambil mengajak mereka masuk. Pak Adi mengangguk. "Lumayan, Bu. Jalan hutan makin gelap." Bu Lasmi menatap Rian lebih lama. "Kau baru di sini ya?" Rian tersenyum kikuk. "Iya, Bu. Masih belajar banyak dari Pak Adi." Tatapan Bu Lasmi berubah sedikit. Ada kekhawatiran samar yang muncul. Meski hanya sedetik, ia lalu mengambil beberapa kotak obat yang harus diantar kembali dan menyerahkannya kepada Pak Adi. Namun sebelum mereka kembali masuk ke ambulans, Bu Lasmi memegang lengan Rian ringan, seakan ingin memastikan ia benar-benar mendengarkan. "Kalau kalian lewat rute hutan lagi nanti," ucapnya pelan, "jangan menatap ke langit. Kalau kau lihat cahaya merah kecil, jangan sekalipun." Rian mengerutkan dahi. "Cahaya merah? Bu, maksudnya apa?" Bu Lasmi tidak langsung menjawab. Ia menatap gelapnya pepohonan di pinggir desa, seolah mencari sesuatu yang mungkin mengintai. "Hanya jangan ditatap, itu cukup," katanya akhirnya. "Kadang apa yang terlihat di langit bukanlah benda biasa." Pak Adi memberi syarat agar mereka segera pulang. Waktu semakin larut dan mereka harus mengantarkan obat-obatan sebelum kembali ke pos. Setelah berpamitan, ambulans kembali melaju meninggalkan desa. Rian sempat menoleh ke kaca spion, melihat Bu Lasmi masih berdiri di depan puskesmas sambil menatap ke arah mereka pergi. Gesturnya tidak seperti orang yang sekadar melepas tamu, melainkan seseorang yang sedang berharap keduanya selamat dari sesuatu yang ia ketahui. Hutan kembali menyambut dengan kegelapan yang lebih pekat. Kali ini angin hampir tidak terasa, seolah udara pun ikut diam mengamati. Rian memegang kemudi erat-erat. Pikiran tentang cahaya merah masih mengusik benaknya. Beberapa menit kemudian, Rian melihat sesuatu bergerak cepat di atas garis pepohonan. Bukan binatang, bukan juga daun yang jatuh terbawa angin. Gerakannya terlalu cepat dan melayang. Rian menajamkan pandangan, tapi Pak Adi segera berkata, "Jangan menatap lama-lama, Pak." "Itu apa?" bisik Rian. "Tetap jalan saja," jawab Pak Adi. Suaranya terdengar semakin rendah. "Jangan hiraukan, kita masih jauh dari pos." Rian mengangguk, meskipun hatinya tetap dirayapi rasa penasaran. Namun rasa penasaran itu segera berubah menjadi ketegangan ketika bayangan tersebut bergerak lebih dekat. Dari kaca depan terlihat siluet gelap melintas cepat, seolah terbang rendah di atas jalan. Saat bayangan itu menyentuh bagian atas ambulans, suara gesekan tipis menggema di atap. Mobil sedikit bergetar. Rian menahan napas. Tanpa sadar, matanya membulat. "Pak, dia di atas mobil," katanya hampir tak terdengar. Pak Adi tidak menoleh. "Yang penting kita jangan berhenti." Rian merasakan ambulans berat beberapa detik, seolah ada sesuatu yang menumpang di atap kendaraan. Bayangan itu tidak terlihat jelas, namun gerakannya menciptakan ketakutan berbeda, ketakutan yang membuat tubuh terasa dingin, seperti sedang diawasi dari jarak yang sangat dekat. Di kaca spion kanan, Rian sempat melihat sekelebat rambut panjang ikut bergerak bersama bayangan tersebut. Rambut yang melayang tidak mengikuti arah angin. Ia menelan ludah, tenggorokannya kering. "Pak, itu bukan binatang kan?" Pak Adi menghela napas lambat. "Yan, apapun itu, jangan diberi perhatian. Justru, kalau kau memperhatikannya, dia akan semakin dekat." Ambulans terus melaju, menembus malam. Sementara bayangan itu sesekali terlihat di atas, menunduk seperti mencoba memahami siapa yang ada di dalamnya. Wangi samar kembali muncul lebih kuat dari sebelumnya. Seakan keberadaan makhluk itu bukan lagi sekadar bayangan jauh, melainkan sesuatu yang mengikuti dengan penuh minat. Dan perjalanan mereka baru memasuki bagian yang paling menegangkan. Hutan kembali menutup jalan dengan kerimbunan gelapnya.
seolah membentuk lorong panjang yang hanya diterangi oleh lampu ambulans. Setelah bayangan melintas di atas mobil, suasana di dalam kabin semakin padat oleh rasa tidak nyaman. Rian berusaha menjaga pandangan lurus ke depan, namun kegelisahan terus naik. Seperti ada sesuatu yang mendorongnya agar menoleh ke segala arah. Pak Adi tetap tenang di sisinya, meski raut wajahnya tidak sepenuhnya berhasil menutupi kewaspadaannya. Ia mengenal hutan ini lebih lama, dan ia tahu betul bahwa ketika wangi itu mulai menguat, berarti mereka bukan lagi hanya dilewati, tetapi sedang diperhatikan. Beberapa menit berlalu tanpa suara, selain desingan mesin. Namun, justru kesunyian itu membuat setiap helaan napas terasa lebih jelas. Seakan udara di dalam kabin menjadi lebih berat, Rian melirik sebentar ke kaca spion kanan. Awalnya tidak ada yang aneh, hanya gelapnya malam dan bayangan pepohonan yang bergerak cepat. Tetapi dalam sepersekian detik, ia melihat sesuatu menempel di permukaan spion. Rambut, helai panjang dan hitam, bergerak pelan, seperti dihembus angin yang tidak berasal dari dalam mobil. Dada Rian menegang. Ia memalingkan wajah, namun rasa takutnya menuntut untuk memastikan apa yang ia lihat. Perlahan, ia menoleh kembali. Rambut itu tetap ada. Helai-helai hitamnya tampak lebih jelas sekarang, menempel di pinggir kaca spion, seolah ada sesuatu yang menyapu bagian luar ambulans dari arah yang tidak terlihat, Pak. Suara Rian pecah halus. Itu rambut siapa? Pak Adi menoleh hanya sedikit, cukup untuk melihat sekilas. Napas pendek keluar dari hidungnya, pertanda ia sudah menduga hal seperti ini bisa terjadi. Yan, jangan berhenti, terus saja jalan, ujarnya pelan. Tapi Pak, rambutnya nempel, ada yang di luar. Pak Adi memejamkan mata sesaat. Jangan buka jendela, jangan kurangi kecepatan. Di sini, kalau sesuatu mulai hinggap, itu artinya dia ingin kita tahu bahwa dia dekat. Kata dekat membuat tengkuk Rian terasa dingin. Ambulans melaju sedikit lebih cepat, namun rambut itu tidak tersapu angin, tidak terbang, tidak hilang. Justru semakin banyak helai yang muncul, seolah ada sesuatu yang merayap perlahan dari sisi kendaraan menuju kaca spion. Hati Rian berdegup kencang. Ia mencoba mengatur napas, tetapi matanya terus terpaku pada helai-helai rambut yang kini tampak menggantung, seperti menjuntai dari sesuatu yang bergerak. Mengikuti. Pak, kenapa rambutnya tidak jatuh? Tanya Rian lirih. Karena bukan angin yang membawanya, jawab Pak Adi. Jawaban itu justru membuat Rian ingin menutup matanya, tetapi ia tidak bisa. Ketakutan terkadang membuat seseorang justru tidak mampu mengalihkan pandangan dari hal yang mengancam. Beberapa helai rambut bergeser, seperti ditarik oleh tangan yang tidak kelihatan. Rian merasakan jantungnya hampir meloncat. Bayangan gelap melintas sekilas di kaca spion kiri begitu cepat, tetapi cukup untuk membuatnya yakin bahwa apapun yang mengikuti mereka tidak hanya berada di satu sisi. Apa dia masih di atas, Pak? Tanya Rian. Suaranya semakin lemah. Jangan lihat ke atas, jawab Pak Adi tegas, namun pelan. Kalau dia tahu kau sedang mencari wajahnya, dia bisa semakin dekat. Rian menelan ludah. Tangannya semakin kuat menggenggam kemudi sampai buku jarinya memutih. Pandangannya berusaha tetap lurus ke jalan, tetapi dari ujung penglihatan, rambut-rambut itu terus bergerak lambat, seperti menari dalam udara dingin. Tiba-tiba, helai rambut terakhir melayang turun perlahan dari kaca spion, lalu jatuh entah kemana. Tidak ada hentakan, tidak ada suara, hanya hilang, seperti ditarik kembali oleh pemiliknya. Namun hilangnya rambut itu tidak membuat ketegangan berkurang. Justru ada rasa bahwa makhluk itu kini pindah tempat, mendekat dari arah lain yang belum terlihat. Rian menggigit bibir bawah, mencoba tetap fokus. Hutan di sekitar seperti semakin gelap, dan wangi samar itu kembali muncul, lebih kuat daripada sebelumnya. Wangi yang sama seperti di awal perjalanan, wangi yang tidak berasal dari bunga apapun. Pak Adi hanya berkata satu kalimat, lirih,
namun tegas. Yan, kalau wangi itu makin jelas, berarti dia sekarang sangat dekat dengan kendaraan. Dan malam itu, di tengah hutan yang sunyi, ambulans melaju dengan 2 manusia di dalamnya dan sesuatu yang tak tampak yang mengikuti mereka tanpa suara. Perjalanan mereka memasuki wilayah yang lebih sepi dari sebelumnya. Pohon-pohon menjulang tinggi, rapat seperti tembok yang menutup pandangan ke segala arah. Langit di atas hampir tidak terlihat, gelapnya terlalu pekat, seolah malam menutup diri dari dunia. Rian terus memegang kemudi, masih diliputi bayangan rambut yang sempat menempel di kaca spion. Meskipun helai-helai itu sudah hilang, sensasi bahwa sesuatu sedang bergerak di luar mobil tidak ikut menghilang. Ia merasakan kehadiran itu diam, mengawasi, menunggu. Ambulans akhirnya keluar dari jalur hutan sesaat dan mencapai sebuah desa kecil yang hanya diterangi beberapa lampu minyak. Rumah-rumah kayu berdiri berjauhan, seperti saling menjaga jarak. Mereka berhenti sejenak untuk mengantarkan kotak obat terakhir. Beberapa warga menyambut dengan ramah, tetapi wajah mereka menyimpan kecemasan. Seorang lelaki tua menghampiri dengan langkah pelan, menatap ambulans dari ujung ke ujung. "Kalian lewat hutan sebelah barat?" tanyanya. Pak Adi mengangguk. "Iya, Pak." "Kenapa?" Lelaki itu menarik napas panjang. 3 malam terakhir, ada yang suka mengikuti kendaraan. Kalau kalian merasa ada yang menumpang, jangan menoleh ke belakang." Rian menegang tanpa bisa menyembunyikannya. Menumpang? Di mana, Pak?" Lelaki itu hanya menggeleng samar. "Tidak selalu di dalam mobil. Kadang di atas." Rian spontan menatap atap ambulans dari jendela. Meski hanya sekilas, ia berharap tidak melihat apapun. Setelah menyerahkan obat, mereka kembali masuk ke dalam ambulans. Saat kendaraan mulai bergerak meninggalkan desa, beberapa warga yang tadi berdiri di pinggir jalan tampak masih memperhatikan kepergian mereka, seolah khawatir sesuatu akan mengikuti di belakang. Jalan kembali sunyi, tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya gelap yang menyelimuti dari segala arah. Ketika ambulans memasuki bagian hutan lagi, angin tipis mengusap atap mobil pelan, hanya sebentar, namun cukup untuk membuat tubuh Rian menegang. Pak Adi membuka sedikit jendela untuk menghirup udara, tetapi kemudian menutupnya kembali, seolah menyadari sesuatu. Wangi itu muncul lagi halus, tetapi lebih kuat daripada sebelumnya. Rian mencoba berpura-pura tidak menyadarinya. Namun, wangi itu terasa seperti mendekat dari arah tertentu, merayap, dan kemudian terdengar sesuatu. Suara sangat pelan, hampir seperti bisikan, datang dari atas atap ambulans. Suara itu tidak jelas, tetapi cukup untuk membuat kulit Rian merinding. Lalu suara itu memanggil Rian. Rian langsung membeku. Napasnya tercekat, matanya menatap lurus ke depan. Tetapi dadanya terasa sesak, Pak. Suaranya hampir tidak terdengar. "Tadi ada yang memanggil saya." Pak Adi tidak merespons langsung. Ia menatap jendela samping dengan mata tajam, seolah memastikan sesuatu. "Kau jangan jawab," katanya akhirnya, "dan jangan menatap ke atas." Rian mengangguk. Meski rasa takut membuat tubuhnya sulit bergerak, suara itu datang lagi lebih pelan, seperti sedang mencari celah untuk didengar. Rian menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan diri agar tidak bereaksi. Suara itu terdengar seperti berasal dari makhluk yang sedang menunduk tepat di atas mereka. Mengikuti gerak ambulans, Pak Adi memperingatkan sekali lagi. Suaranya tegas, namun tetap rendah. Selama dia memanggil, jangan balas dan jangan lihat ke atas. Kalau kau lihat, dia akan turun. Kata turun membuat Rian merasa ruang kabin semakin sempit. Ambulans terus melaju, namun suara itu tetap ada, memanggil dengan nada yang lambat, seolah menikmati ketakutan yang muncul. Setelah beberapa lama, suara itu mulai menjauh. Wangi itu pun perlahan melemah, seperti angin yang menghilang di tikungan. Rian tetap tidak menoleh, tetap memegang kemudi sambil menahan napas, menunggu tanda bahwa makhluk itu benar-benar pergi. Dan untuk pertama kalinya, malam itu
Ia mendengar Pak Adi berbisik lirih, seolah menegaskan bahwa ketegangan baru berakhir, Yan. Apapun yang mengikuti kita tadi, dia belum selesai. Dia hanya bergerak dari atap ke tempat lain. Ambulans melaju lebih cepat, meninggalkan bagian hutan yang terasa seperti baru saja menjadi saksi dari sesuatu yang tidak ingin dilihat manusia. Hutan di depan terbentang seperti lorong panjang yang tidak berujung. Lampu ambulans memantul pada batang-batang pohon yang berdiri rapat, menciptakan bayangan yang bergerak bersama kendaraan. Setelah suara dari atap perlahan menghilang, suasana di dalam kabin tidak serti-merta menjadi lega. Justru rasa tegang makin tebal, seperti hutan itu sendiri sedang menahan napas. Rian memegang kemudi dengan lebih erat. Tangannya dingin, meski udara di dalam mobil terasa hangat. Pak Adi duduk lebih tegap. Pandangannya tidak lepas dari kegelapan di luar jendela, Pak. Dia sudah pergi, kan? Tanya Rian, pelan seperti takut jawaban yang akan ia dengar. Pak Adi berpikir sejenak sebelum bersuara. Pergi? Sebentar? Mungkin makhluk seperti itu jarang datang. Hanya sekali. Rian menelan ludah. Kata jarang saja sudah cukup membuat dadanya terasa berat. Ambulans terus melaju hingga jalan mulai berubah. Dari tanah padat menjadi lebih licin, seperti baru saja dilalui hujan. Tidak ada suara apa-apa, hanya kesunyian pekat yang terasa menyelimuti hampir seluruh hutan. Dan kemudian Rian melihat sesuatu. Di tengah jalan, jauh di depan, ada sebuah bentuk berdiri diam. Bukan pohon tumbang, bukan hewan, bukan juga manusia. Bentuk itu tampak samar, gelap, dan seolah tidak memiliki kaki yang menyentuh tanah. Jantung Rian berdegup kencang. Ia memperlambat kendaraan secara refleks, Pak. Ada sesuatu di depan. Pak Adi menatap lurus ke arah bentuk itu. Jangan terlalu dekat. Jaga. Hirak. Rian mengangguk. Lampu ambulans menguak sedikit lebih banyak detail sosok itu. Semakin mereka mendekat, bentuk itu tampak seperti tubuh, namun tidak lengkap. Seolah bagian bawahnya menghilang begitu saja, melayang ringan di atas permukaan jalan. Rian merasakan hawa dingin merayap dari ujung kaki ke tengkuknya. Pak, itu orang? Bisiknya. Pak Adi menggeleng pelan. Kalau itu orang, pasti kakinya menyentuh tanah. Ambulans hampir berhenti, tetapi Rian berusaha menahan diri agar tetap melaju perlahan. Tidak ada pergerakan sedikit pun dari sosok itu. Tidak menoleh, tidak bergeser, hanya berdiri tepat di tengah jalur, menutup jalan seakan menunggu. Aroma wangi yang familiar muncul lagi lebih kuat, lebih jelas, seperti sedang ditiupkan dari jarak sangat dekat. Wangi yang tidak berasal dari hutan, wangi yang menjadi pertanda. Pak Adi mencondongkan sedikit tubuhnya. Yan, kalau aromanya seperti ini, berarti dia sangat dekat. Rian mencoba mengatur napas. Lalu kita harus apa, Pak? Pak Adi menjawab dengan suara rendah, namun tegas. Jangan berhenti. Giring dia keluar dari pandangan. Kalau kita berhenti, dia bisa muncul di sisi lain. Ambulans pun perlahan digerakkan maju. Jarak dengan sosok itu semakin pendek. Rian merasa dadanya mengencang, seakan udara semakin menipis. Saat lampu depan menyinari sosok itu lebih jelas, wujudnya tampak kabur, seperti bayangan yang mencoba mempertahankan bentuk. Rambut panjang melayang pelan di sekeliling siluetnya. Padahal tidak ada angin. Rian menarik napas panjang, mencoba menepis rasa takut. Ia membelokkan ambulans sedikit ke kiri untuk melewati sisi jalan. Namun ketika ambulans berada sejajar dengan sosok itu, sesuatu berubah. Sosok itu bergerak. Bukan melayang maju atau mundur, tetapi menghilang. Hilang seketika, seperti ditarik keluar dari dunia ini. Rian tersentak, refleks menengok ke kaca spion. Namun, yang ia lihat hanyalah kegelapan. Pak Adi langsung memperingatkan. Jangan lihat lama-lama. Rian kembali fokus ke depan. Napasnya belum stabil. Jalan kembali kosong. Tetapi rasa sepi kini berubah menjadi ancaman yang nyata. Wangi itu belum menghilang. Rian tahu itu pertanda
bahwa apapun yang menghilang tadi bukan pergi, hanya bergeser, mungkin ke belakang, mungkin ke atas, atau mungkin ke samping ambulans, mengikuti tanpa terlihat. Pak Adi akhirnya berkata, suaranya perlahan tenggelam dalam ketegangan hutan malam. Yan, kalau dia muncul di tengah jalan seperti tadi, itu berarti dia ingin kita sadar bahwa dia tahu kita lewat. Dan itu artinya dia belum selesai. Ambulans melaju cepat, meninggalkan jalan yang kini terasa seperti memerangkap mereka dalam pandangan makhluk yang tidak ingin terlihat sepenuhnya. Halaman malam Kalimantan kembali terasa mencekik ketika ambulans yang dikendarai Ryan melaju menembus kabut tipis yang turun dari arah hutan. Tangannya menggenggam kemudi erat, sementara di kursi samping, Pak Adi duduk pucat, menahan napas setiap kali melihat bayangan rambut panjang melayang di spion. Rian, dia masih di atas? Tanya Pak Adi pelan. Rian menelan ludah. Masih, Pak. Dari tadi, nggak pergi-pergi. Setiap beberapa detik, dari ujung kaca spion, terlihat sesuatu melayang dengan gerakan lembut seperti mengikuti arus angin. Rambut panjangnya menjuntai turun, kadang bergerak seperti ingin mendekati kaca depan. Rian tidak berani memperlambat mobil. Dia tahu, jika laju berkurang, makhluk itu bisa mendekat lebih jauh, Pak. Kalau dia turun, kita bagaimana? Suara Rian bergetar. Kita cari orang yang ngerti, jawab Pak Adi. Terus saja, jangan berhenti. Ambulans melewati tikungan ketika lampu depan menangkap cahaya kuning dari sebuah lentera tua. Sebuah pondok kayu terpencil berdiri di tepi jalan. Di depannya, seorang lelaki tua berambut putih, Pak Rano, berdiri seolah sedang menunggu mereka. Pak Adi terperanjat. Itu Pak Rano. Syukur kita nemu beliau. Rian memperlambat sedikit, tetapi tidak berhenti total. Pak Rano melangkah maju, memandang tepat ke arah atas ambulans. Tatapannya tajam, namun tenang. Seperti ia mampu melihat apapun yang Rian dan Pak Adi tak berani pastikan. Jangan berhenti lama-lama, kata Pak Rano tegas sebelum mereka sempat bicara. Sesuatu sedang mengikuti kalian. Rian mengangguk cepat. Pak, apa itu? Kenapa ngikut sampai sekarang? Pak Rano menghela napas. Dia melintas malam ini, dan kalian kebetulan lewat jalurnya. Dia penasaran, bukan ingin mencelakakan, tapi kalau kalian berhenti, dia bisa mendekat terlalu dekat. Pak Adi mencondongkan tubuh keluar jendela. Terus kita harus bagaimana, Pak? Ada persimpangan di depan, jelas Pak Rano. Lewati jembatan kecil. Setelah jembatan itu, dia tidak bisa menyusul. Wilayahnya cuma sampai hutan ini. Rian hampir ingin langsung tancap gas. Namun, Pak Rano menambahkan, peringatan terakhir yang membuat bulu kuduknya naik, nanti akan ada suara di atap mobil. Apapun yang kalian dengar, jangan menengok, jangan berhenti. Rian mengangguk cepat. Baik, Pak. Ambulans kembali melaju, dan seakan sesuai ramalan, Pak Rano hanya hitungan detik setelah mereka menjauh. Ketukan lembut terdengar di atap ambulans. Rian mengepalkan tangan di kemudi. Pak, dia di atas. Pak Adi merapatkan tubuh ke kursinya. Jangan lihat, fokus ke jalan. Ketukan itu berulang, pelan, teratur, seperti sesuatu sedang bergerak mengikuti ritme mobil yang laju. Rian menggigit bibir, menahan dorongan untuk melihat spion tengah. Rambut panjang itu kadang terlihat di sudut kaca, melayang mengikuti gerakan ambulans. Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Rian, cepat, bisik Pak Adi. Cahaya persimpangan mulai terlihat di depan. Jembatan kecil yang dimaksud Pak Rano tampak samar, sebagian tertutup bayangan pohon. Rian menambah kecepatan. Ambulans melintasi jembatan itu dengan hentakan kecil dan tepat saat roda belakang melewati garis ujung jembatan, ketukan di atap mendadak hilang, seperti sesuatu terlepas paksa dari tubuh mobil. Rian langsung memeriksa spion. Kosong, tidak ada rambut, tidak ada bayangan, tidak ada apapun. Pak Adi menghembuskan napas panjang. Rian, kita selamat. Rian bersandar sejenak, tubuhnya baru menyadari
seluruh ketegangan yang ia tahan sejak tadi. Untung kita ketemu Pak Rano, Pak. Besok kita ke pondok beliau. Ucapkan terima kasih. Balas Pak Adi. Ambulans melaju tenang meninggalkan hutan. Jalanan yang tadinya menakutkan, kini terasa lebih ringan. Namun, pengalaman itu akan terus melega tentang makhluk yang mengikuti mereka dari atas. Tentang batas tak terlihat di hutan Kalimantan. Dan tentang dukun tua yang mengetahui rahasia yang tak semua orang bisa pahami. Malam itu mereka selamat, namun hutan Kalimantan tidak pernah sepenuhnya tidur.